Selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi sahabat Mutiara Iman. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah misteri yang berakar dalam sejarah dan dibicarakan dalam kitab suci seperti kebangkitan. Itu disajikan baik di akhir Injil Matius dan di awal kisah para rasul. Hal itu juga disinggung dalam Injil Yohanes ketika Yesus yang bangkit bertemu Maria Magdalena dan berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kenaikan adalah penyelesaian misteri Paskah kehidupan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan itu adalah langkah terakhir sebelum kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Seperti yang dinyatakan oleh Katekismus Gereja Katolik nomor 659. Penampakan Kristus lantas berakhir dengan masuknya kodrat manusiawinya secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi yang dilambangkan dengan awan dan langit. Di sana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Namun, mungkin kita merasa seperti para rasul yang menyaksikan kenaikan, berdiri di sana, melihat ke atas, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Mengapa Yesus pergi? Kemana Yesus pergi? Tanggapan para malaikat kepada mereka juga tepat bagi kita. "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 11. Ada dua hal yang perlu diingat tentang misteri ini. Pertama, dalam cara yang sangat nyata, kenaikan Yesus ke surga adalah tujuan kita masing-masing. Dia berjalan di depan kita dan kita harus mengikuti dia ke sana. Dalam kenaikan, wilayah kemuliaan Tuhan dibuka bagi kita, dan Yesus dalam kemanusiaannya yang dimuliakan mengambil tempat yang selayaknya di sebelah kanan Allah. Merupakan hak istimewa bagi kita semua bahwa salah satu dari kita sendiri, seorang pria seperti kita, dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, telah begitu dimuliakan. Tidak hanya itu, dia memanggil kita untuk selalu menjadi perantara bagi kita sehingga suatu hari kita akan bergabung dengannya. Seperti yang dinyatakan dalam Katekismus nomor 661. Diserahkan kepada kekuatan kodratinya. Kodrat manusia tidak dapat masuk ke dalam rumah Bapa, ke dalam kehidupan dan kebahagiaan Allah. Hanya Kristus dapat membuka pintu ini untuk manusia. Ia memberi harapan kepada anggota-anggota tubuhnya supaya mengikuti dia ke sana, kemana dia mendahului mereka sebagai orang pertama. Hal kedua yang perlu diingat tentang misteri ini adalah bahwa Yesus akan datang kembali. Ketika hari itu tiba, kita harus siap. Dia telah meminta kita untuk menjadi murid-Nya yang setia, hidup dalam persahabatan yang penting dengannya. Namun, ini bukan sihir ataupun sulap. Hal ini membutuhkan kuasa Roh Kudus yang masing-masing kita terima dalam pembaptisan dan penguatan. Itu juga membutuhkan relasi yang hidup dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Dan akhirnya, Yesus mengharapkan kita untuk terbuka, bersedia dan siap untuk bekerja sama dengannya dalam misi panggilannya untuk kita masing-masing. Hal terakhir yang Yesus katakan kepada para rasul, bab 1 ayat 8 adalah,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam Injil Matius, perintah terakhir serupa. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita menjalankan misi dari Kristus dan benar-benar menjadikan semua bangsa murid, maka kehadirannya ada bersama kita meskipun dia secara fisik tidak ada. Pertama dan terpenting, Yesus menyertai kita dalam Ekaristi dan dalam liturgi gereja. Yesus juga hadir secara rohani ketika kita berdoa dalam namanya, seperti yang dikatakannya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pekerjaan Yesus di bumi sekarang telah selesai, tetapi tugas untuk memberikan kesaksian tentang Dia dan menjadikan murid yang tidak pernah selesai sampai Dia kembali pada akhir zaman. Itulah tugas para rasul yang mulai lakukan. Dimulai dengan doa di ruang atas saat mereka menunggu Roh Kudus yang dijanjikan. Maria Bunda Yesus ada di sana bersama mereka. Dengan mengenakan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul dan murid Yesus mulai berkhotbah dan mengajar tentang Dia kepada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Mereka mulai melakukan apa yang Tuhan Yesus minta untuk mereka lakukan, bersaksi dan menjadikan mereka murid-Nya. Tugas itu bukan hanya tugas mereka, itu adalah tugas dari kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu.